meurs pas tout de suite. Ils sont là. Furious 2024. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Dris Arago, Selma, Lina bersama para polisi telah disergap oleh Damocles. Dengan kata lain, mereka semua harus melakukan persiapan untuk bisa melakukan perlawanan. Namun sayang sekali, dengan keadaan yang sangat minim, Selma sangat bingung untuk bisa menghadapi semua masalah ini. Tanpa diduga, penyerangan telah dimulai ketika malam hari telah datang. Semuanya menjadi kacau, ledakan di mana-mana, dan akhirnya Selma, Dris Arago, Lina bersama kawan-kawan yang lainnya yang telah ditolong oleh Orso. Namun Damocles telah datang, dihujani oleh peluru yang telah datang dari berbagai arah. Akhirnya mereka pun tertembak satu sama lain. Dengan keadaan seperti ini, mereka semua telah terjepit untuk bisa menghadapi semua masalah. Ya, bagaimanakah kabar mereka semua hari ini? Kita akan bahas di episode 8 sampai tuntas. Generation de furie. Di awal episode 8, Selma yang telah selamat dari insiden kematian, Selma langsung datang ke markas Olympus sambil menceritakan tentang Dris Arago dan kejahatannya. Dia pun mengatakan tentang perjuangan untuk bisa melawan kejahatan Dris Arago yang sangat kejam, termasuk kereta rahasia lapis baja yang telah dibajak oleh Dris Arago bersama para konco-konconya. Dan sekarang kita akan melihat beberapa waktu yang lalu ketika Dris Arago membajak kereta. Retrouve Kaina. Pada waktu itu, Lina bersama Selma pun sudah berada di dalam gerbong untuk bisa memastikan tentang Dris Arago yang sedang melakukan pembajakan. Seluruh Olympus pun ditenangkan oleh Selma untuk bisa mengamankan situasi. Est-ce que vous ferez mieux? Ya, lalu kemudian Selma bersama Lina pun sudah mulai bergerak untuk bisa memastikan Dris Arago supaya bisa mendapatkan sebuah informasi di manakah Kahina berada. Qui est plus rapide que lui au travail. Kemudian kita melihat bahwa Lina bersama Selma yang masih berada di gerbong belakang. Dia pun menyusuri gerbong semi gerbong untuk bisa menyusul Dris Arago. Namun sayang sekali, Dris Arago yang sudah berada dalam operator, mereka semuanya harus bisa memastikan satu gerbong yang lainnya, karena seluruh harta mafia telah diembat oleh mereka semua, dari mulai emas dan uang yang sangat banyak. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Boex bersama Simon sudah berada di luar kereta untuk bisa memastikan kemanakah Dris Arago mengumpulkan semua harta mafia tersebut untuk bisa dicuri. Akan tetapi sayangnya Simon bersama Boex belum mengetahui itu semua, dan sampai saat ini kereta lapis baja belum bisa diketahui keberadaannya. Selma pun langsung bergerak. Akhirnya Selma bersama Lina pun berhasil membabat semua orang yang ada di gerbong ini
emas dan uang masih bisa diselamatkan. Disinilah mereka semua mendapatkan sebuah ide untuk bisa mendapatkan sebuah sinyal kepada Boex bersama Simon. Lina memasukkan sebuah handphone yang sudah berisi GPS supaya Simon bersama Boex bisa melacak seluruh uang kemanakah mereka semua berada. Akhirnya awal kemenangan. Singkat waktu, gerbong demi gerbong, akhirnya Selma bersama Lina berhasil menyusur seluruh gerbong. Namun ini baru permulaan saja. Mereka berdua staminanya hampir habis karena melawan ratusan tentara yang telah dikerahkan oleh Driss Arago. Mereka berdua pun langsung menghela napas untuk bisa mengumpulkan otot-otot kembali supaya bisa melakukan pertempuran. Selma pun mengatakan kepada Lina, karena pertempuran ini adalah pertempuran kita semua, harus bisa diakhiri dengan tuntas. Apalagi seluruh dunia termasuk juga Paris ada di tangan kita. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja salah satu tentara langsung datang menyerang. Kemudian di sisi lain, Driss Arago yang masih berada dalam operator akhirnya bisa mendapatkan sebuah informasi. Namun Kahina belum dapat dipastikan di manakah dia berada. Oh, tanpa diduga Driss Arago telah memasang sebuah bom di gerbong belakang yang telah didapati oleh Selma. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah masalah yang paling serius karena kereta lapis baja ini akan diledakkan di kota Paris. Akhirnya mereka pun langsung membagi tugas untuk bisa melanjutkan perjuangan supaya selamat. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Ellie yang berada di rumah sakit yang mendapatkan sebuah perawatan karena mendapatkan sebuah insiden di episode sebelumnya. Di sisi lain, Ellie pun telah melihat bahwa salah satu pembunuh yang bersama mereka ketika menyelamatkan Damocles, dia yang bernama Orso. Akhirnya dua pria yang telah menyukai wanita yang sama telah bertemu di suatu ruangan. Ya, apalah daya, pastinya mereka pun langsung adu jotos. Halo, Lina? Singkat waktu, adu jotos pun telah berakhir karena Lina menelepon Orso bersama Ellie untuk meminta bantuan datang ke sebuah stasiun pusat di kota Paris untuk bisa mendapatkan sebuah informasi tentang kereta misterius lapis baja yang kini belum diketahui keberadaannya. Kemudian mereka berdua pun langsung didatangi oleh kepala inspektur dari kereta yang telah mengatur di seluruh kota Paris. Namun inspektur tersebut mengatakan untuk bisa mengaturnya haruslah polisi, komandan, atau yang lainnya. Akhirnya mereka pun langsung diusir oleh para algojo. Kemudian di sisi lain kita akan kembali lagi kepada Lina yang telah menyusuri seluruh gerbong kereta, akan tetapi telah dihadang oleh para tentara yang lain. Dengan menghela napas yang sangat panjang, pertempuran pun dimulai. Untung saja akhir dari pertempuran tersebut Lina telah selamat dan seluruh para tentara telah mokan. Kemudian kita kembali lagi kepada Orso bersama Ellie yang telah menghajar para inspektur dan para algojonya. Dan sekarang mereka pun dipaksa untuk bisa melacak kereta hantu tersebut berlapis baja, karena mereka mendapatkan sebuah informasi dalam kereta tersebut terdapat sebuah bom yang sangat mengerikan. Namun sampai saat ini mereka belum bisa melacaknya. Di sisi lain, Selma yang terus saja berusaha untuk bisa menghentikan bom waktu yang berada dalam kereta. Dengan keadaan tangannya sudah gemetar, Selma mempunyai sebuah penyakit yang sangat mengerikan, tetapi dia harus bisa menguatkan karena nyawa dari semuanya ada di tangan Selma. Inilah situasi yang paling mengerikan.
Kemudian di sisi lain, Orso mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari Selma, yaitu share lokasi dari kereta lapis baja yang sedang melaju cepat. Nah, di sanalah mereka pun telah mendapatkan dari titik manakah kereta tersebut. Inspektur pun langsung tercengang terhadap kereta hantu yang tiba-tiba saja ada. Nah, di sanalah inspektur pun langsung diperintahkan oleh Orso untuk bisa mengeluarkan kereta lapis baja tersebut ke kota Paris, karena pastinya kalau meledak di Paris, seluruh jutaan umat akan meninggoy. Tetapi di sisi lain, Lina yang telah menemukan di ruang operator sang ayah yang sedang mengutak-ngatik komputer. T'es seule aussi. Dan sekali, bagaikan Naruto menggunakan jurus Kagebung Shinojutsu, akhirnya Lina pun harus bingung siapakah sebenarnya sang Dres Arago, mengapa menjadi 5 orang. Namun dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Selma, Lina tidak panik dengan keadaan seperti ini. Lina pun langsung mendapatkan sebuah ide dan menyusur oksigen yang ada di tempat ini. Namaste, les connards. Memang ide yang sangat cemerlang, di mana sang Dres Arago dan KW-KW-nya yang memakai topeng pastinya kehabisan oksigen karena ruangan ini telah disedot. Dan Lina pun telah menyusur oksigen tersebut berbagai selang, dan di sana kita akan melihat bahwa waktu telah menunjukkan 5 menit sebelum meledak. Akhirnya Dres Arago bersama para KW-nya pun telah dibuka topengnya. Ternyata itu hanya para konco-konco biadab saja yang telah menukar Dres Arago, sehingga bapak ataupun Dres Arago telah tiada di tempat ini dan melarikan diri mendapatkan sebuah data untuk menemukan Kahina, yaitu istrinya Dres Arago atau ibunya Lina. Namun waktu menunjukkan sekitar 3 menit lagi menuju peledakan di kota Paris dan dunia akan rata. Kembali lagi kepada Selma yang masih mengotak-ngatik untuk menjinakkan bom. Tetapi Lina kita melihat bahwa dia telah mengejar ayahnya yang telah keluar dari kereta. Perjuangan demi perjuangan, mereka berdua, Selma bersama Lina pun terus saja bekerja sama untuk bisa menyelamatkan dunia. Namun apalah daya, mereka berdua sudah pasrah dengan keadaan yang seperti ini untuk bisa menyelamatkannya sampai tuntas. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Selma pun telah berhasil menjinakkan bom tersebut. Kemudian Eli bersama Orso pun telah berhasil untuk bisa memandu para inspektur supaya bisa mengalihkan kereta tersebut, dan mereka semuanya akhirnya bisa menyelamatkan dunia. Namun kita melihat bahwa Dres Arago yang telah keluar dari kereta, dia pun terponcang-pancing karena telah ditembak Lina. Kemudian di sisi lain, konco-konconya Dres Arago yang telah mengemban seluruh harta mafia, tiba-tiba saja Simon datang untuk bisa mengamankan situasi bahwa ini semua akan dibawa oleh Fury, dan Simon pun memberikan sebuah kejutan. Lalu tiba-tiba kemudian di sisi lain kita melihat Dres Arago yang telah terpergoki oleh Selma. Disinilah kakak beradik ini telah melakukan perbincangan yang sangat serius untuk bisa mendapatkan sebuah mimpinya masing-masing, di mana Dres Arago ingin mendapatkan balas dendam, tetapi Fury harus bisa mengamankan dunia. Kemudian mereka berdua pun langsung membicarakan tentang 25 tahun yang lalu, di mana mereka berdua telah mengetahui tentang insiden membantai keluarganya Kahina, dan ternyata pembantaian tersebut oleh Selma untuk bisa mengamankan dunia mafia. Dengan keadaan seperti ini, sekarang kita tahu bahwa siapakah yang telah membunuh keluarga Kahina, yaitu Selma bersama Fury. Dan hanya diketahui oleh Dres Arago saja. Dengan seperti ini, kita semua pun pasti akan tercengang. Di sisi lain, Lina yang sudah menyusul, mereka berdua sedang melakukan perbincangan. Dan inilah tekad yang sangat kuat. Apakah mereka akan mendapatkan sebuah keputusan yang tepat? Maka Selma pun langsung membunuh Dres di depan Lina. Ça m'aura pris 20 ans.
Dan sekali sang kakak telah membunuh adiknya dan dilihat oleh anaknya, sehingga mereka pun sangat berat sekali. Namun inilah keputusan yang harus diambil oleh Selma untuk bisa mengamankan dunia mafia dan dunia kriminal, di mana pertengahan ini sangatlah mengerikan. Maka Selma pun langsung membawa Lina untuk pergi dari tempat ini karena mereka berdua telah menunaikan sebagai tugas Fury. Tetapi Lina mengatakan kita semua pasti akan mati. Les parents ont mis un contrat sur nos têtes. La Fury est cramée. On vient en cavale. Namun, di mana Selma pun terus menguatkan kepada Lina bahwa kita semua harus bertanggung jawab tentang apa yang telah kita perbuat. Lah, di sisi lain, kita melihat bahwa Ellie bersama Orso pun telah selesai menjalankan sebuah tugas. Akhirnya persahabat mereka berdua pun telah kandas, di mana mereka akan menjadi sebuah musuh lagi antara pembunuh dan polisi. Singkat waktu, di sisi lain kita melihat bahwa Lina yang telah mengunjungi ibu angkatnya di dalam rumah sakit untuk bisa berpamitan karena akan menjalankan sebuah misi baru. Kemudian tiba-tiba saja ketika Lina yang sedang melakukan obrolan bersama ibunya, Ellie langsung datang menghampiri Lina. Maka Lina pun langsung berpamitan kepada sang ibu untuk pergi, di mana mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan untuk bisa menjalin cinta yang telah mati. Namun Lina pun mengatakan kepada si Ellie bahwa dirinya telah menyelup ke dalam dunia kriminal. Pastinya kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah bisa bersatu. Lina pun memutuskan benar-benar pada saat ini untuk meninggalkan Ellie. Tu m'aimes, mais on peut pas continuer comme ça. C'est quand je pensais que la deuxième fois, ça serait mon Dieu. Singkat waktu, di mana Selma bersama Lina pun telah berangkat ke markas Olympus untuk menjelaskan kepada seluruh mafia bahwa Olympus telah aman. Namun dalam perbincangannya, di mana mereka semua tercengang bahwa seluruh para mafia dan Olympus telah digorok oleh Damocles. La Fury est là. Dan sekali ternyata Damocles meminta sebuah bayaran seluruh kepala yang berada di dunia mafia. Akhirnya mafia Olympus telah berakhir, dan sekarang Lina bersama Selma pun telah diturunkan oleh para Damocles. Ketua Damocles pun langsung menghubungkan kepada mereka semua bahwa Olympus telah diambil alih dan mempunyai pemimpin yang baru. L'Olympe a un nouveau maître, c'est Damocles. Sungguh akhir yang menjadi sangat penasaran. Bagaimanakah Damocles bisa memimpin Olympus dan menguasai mafia yang ada di kota Paris? Oh, kita semua akan tunggu di season selanjutnya. Sayang sekali season pertama hanya ada 8 episode saja. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di season berikutnya. Pasti akan lebih seru lagi dan akan lebih mendebarkan lagi. Dunia Furys bersama kriminal akan dipimpin oleh siapa? Apakah Lina, Selma, ataukah Damocles? Mereka semua pasti akan mengamankan sebuah institusi mereka masing-masing. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang sudah nonton, silahkan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, season selanjutnya, dan video menarik selanjutnya bersama Kadia GC. Terima kasih, bye bye.